Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya dari kelas C1. Saya di sini akan sharing atau menceritakan tentang kisah sahabat para Nabi Muhammad SAW dalam berhubungan atau berpasangan. Pada kali ini saya akan menceritai sahabat yang bernama Julaibib radhiyallahu an. Julaibib radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Nabi pada zamannya. Julaibib lahir tanpa mengetahui kedua orang tuanya. Pada dasarnya Islam tidak melihat dari tampilan wajah, fisik maupun rupa pada pasangan atau satu sama lain, dan itu tidak diperbolehkan. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari buruk rupa maupun harta, sebab di mata Allah semua itu sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Julaibib radhiyallahu an lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib juga ialah salah satu prajurit perang Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasul kepada Julaibib. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ya Rasulullah? Jawab Julaibib. Lalu Rasulullah menjawab dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa, dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Lalu keesokan harinya Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya pada Julaibib, Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dengan jawaban yang sama Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah, sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu, dan Rasulullah mengatakan, aku ingin menikahkan putri kalian, kata Rasulullah kepada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansor, dengan wajah yang senang mengira bahwa sang Nabi lah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan kemarahan di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib, ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata pemimpin Ansor. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, kata istri pemimpin Ansor, bagaimana bisa Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta? Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Lalu mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, siapa yang meminta? Lalu sang ayah dan ibunya pun menjelaskan, perempuan yang cantik ini memang dikenal salehah, yang sangat mengerti dengan agama. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tidak akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Ucap dari perempuan salehah.
itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi laki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulullah telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Lalu mendengar jawaban dari perempuan cantik dan soleha itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa dari Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meskipun di dunia sang istri salehah dan bertakwa, tetapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib. Di surga Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat kepadanya. Jadi pesannya ialah, dalam Islam itu sebenarnya tidak diperbolehkan memandang fisik, harta maupun segala macam yang tentang keburukan, karena Islam itu menerima apa adanya. Namun pada zaman ini rata-rata kebanyakan mayoritas melihat dari itu semua. Dan pesan saya ialah, apabila ada seseorang laki-laki yang datang melamarmu, apabila kamu cocok, lakukanlah dan terima laki-laki tersebut, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.